Halo, selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabar kalian? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya dalam belajar meskipun pembelajaran kita jarak jauh. Baik anak-anak, kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan pimpin doa kita, yaitu doa Bapa kami. Ambil sikap berdoa, kita mulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita. Kita masuk kepada tema kedua, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, pembelajaran kelima. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPS dan SBDP. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah siswa dapat memahami makna proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, siswa dapat memahami penampilan tari kreasi daerah. Yang pertama yang kita bahas adalah pelajaran IPS. Kita lihat latar belakang yang pertama adalah kekalahan Jepang atas sekutu. Latar belakang yang kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok. Pelaksanaan waktu, tanggal, dan tempat. Yang pertama, tanggal 16 Agustus 1945. Yang kedua, tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok, Rumah Laksamana Maeda, Rumah Insinyur Soekarno. Tokoh-tokoh yang terlibat yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo sebagai tokoh utama. Kemudian Fatmawati, Sayuti Melik, Soekarni, dan lain-lain sebagai tokoh pendukung. Nah, anak-anak, berikut ini adalah video kronologi peristiwa proklamasi. Selamat menyaksikan. Sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan, ada serangkaian penting peristiwa yang menyangkut perjalanan bangsa ini dan merubah sejarah bangsa Indonesia. Pada 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London. Pada 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi di Saigon, Vietnam. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri, tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir. Misalnya, dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain, dengan melampirkan tanda tangan, dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandoi oleh Soekarni, Wikana, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 untuk membawa Soekarno-Hatta yang termasuk golongan tua pada saat itu menuju ke Rengas Dengklok, tempat yang jauh dari jalan raya utama Jakarta Cirebon pada tanggal 16 Agustus 1945. Hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang. Saat itu, di Jakarta terjadi pula perundingan yang sangat sengit antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua
dengan Wikana yang mewakili golongan muda. Dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dijemput di Rengas Dengklok untuk menuju rumah Laksamada Tadasi Maeda yang berada di daerah Menteng. Naskah proklamasi akhirnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Banyak pertimbangan sebelum tercapainya kata sepakat mengenai kepastian isi dan redaksional dari naskah teks proklamasi. Setelah disepakati, selanjutnya Sayuti Melik yang mengetik sesuai dengan naskah yang telah mengalami berbagai perubahan yang akhirnya disepakati tersebut. Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Baik anak-anak, itulah tadi video kronologi peristiwa proklamasi. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran SBDP. Perhatikan gambar berikut. Formasi tarian adalah nama lain dari pola lantai. Pola lantai adalah garis-garis yang dilalui oleh seorang penari atau garis-garis di lantai yang dibuat oleh formasi kelompok. Nah, bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari itu dalam sebuah tari yang dinamakan pola lantai. Prediksi pola lantai yang digunakan pada tarian yang ada pada gambar di samping ini. Menggambar formasi pola lantai tari daerah. Kita lihat gambar yang pertama ini adalah gambar garis vertikal. Penari pada saat membawakan tariannya berada pada satu titik atau bergerak ke titik lainnya. Nah, ini pada gambar yang kedua adalah pola lantai melingkar. Pola lantai melingkar adalah pola lantai di mana para penarinya membentuk garis melingkar. Kita lihat gambar yang berikutnya adalah garis horizontal. Pola lantai horizontal adalah pola lantai di mana para penari berbaris membentuk garis lurus ke samping kanan dan kiri. Gambar yang berikutnya adalah pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal adalah pola lantai di mana para penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan ataupun ke kiri. Nah, anak-anak, perhatikan dulu video berikut ini. Ini adalah video pola lantai dalam tari daerah.
baik anak-anak, itulah tadi beberapa contoh tari daerah berdasarkan pola lantai yang digunakan. Baik anak-anak, kita akan akhiri pertemuan kita. Sebelum Ibu tutup, kita lakukan doa penutup dulu dengan doa Salam Maria. Kita akan mulai sikap berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, itulah tadi penjelasan pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan video penjelasan ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.